Shalom semuanya, bertemu lagi kita dalam pembelajaran jarak jauh SMPK Penabur Jakarta. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem ekskresi pada manusia, khususnya mengenai struktur dan fungsi sistem ekskresi pada ginjal. Kompetensi dasar pada pembelajaran kita kali ini, yang pertama menganalisis sistem ekskresi pada manusia dan memahami gangguan pada sistem ekskresi serta upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi. Kedua, membuat karya tentang sistem ekskresi pada manusia dan penerapannya dalam menjaga kesehatan diri. Untuk indikator pencapaiannya, yang pertama mendata organ yang terlibat pada sistem ekskresi dengan gigih dan berani. Kedua, mendeskripsikan fungsi bagian organ pada sistem ekskresi. Tiga, menjelaskan cara kerja ginjal dan proses terbentuknya urin. Keempat, mendata kelainan dan penyakit sistem ekskresi dan upaya pencegahannya. Yang kelima, membuat karya tulis tentang menjaga kesehatan sistem ekskresi dan mendiskusikannya dengan teman. Kali ini kita akan membahas mengenai ginjal. Ginjal dilindungi oleh suatu lapisan jaringan lemak. Badan ginjal memiliki 3 lapisan, yaitu korteks atau lapisan luar, medula atau lapisan tengah, dan pelvis yang merupakan rongga tempat berkumpulnya urin. Ginjal tersusun atas unit penyaring mikroskopis yang disebut dengan nefron. Pada ginjal terdapat kurang lebih 1 juta nefron yang berperan dalam proses pembentukan urin. Komponen penyusun nefron adalah badan Malpighi yang terdiri dari glomerulus dan kapsul Bowman, kemudian tubulus contortus proximal, lengkung Henle, tubulus contortus distal, serta saluran pengumpul urin atau yang disebut dengan ductus atau tubulus collectivus. Proses pembentukan urin terdiri dari 3 tahap. Yang pertama adalah filtrasi, di mana di tahap ini merupakan tahap penyaringan darah di glomerulus. Tahap kedua adalah reabsorpsi, yaitu penyerapan kembali zat yang masih diperlukan di tubulus contortus proximal serta di lengkung Henle. Yang terakhir adalah augmentasi atau pemekatan, yaitu penambahan urea dan zat lain yang tidak dibutuhkan. Hal ini terjadi di tubulus contortus distal dan tubulus contortus collectivus. Sekarang kita akan melihat video mengenai proses pembentukan urin serta proses pengeluaran urin dari dalam tubuh ke luar tubuh. Selamat menyaksikan. Ginjal. Ginjal merupakan organ terpenting dalam mempertahankan homeostasis cairan tubuh secara baik. Ginjal berwarna coklat kemerahan, berbentuk seperti biji kacang yang terletak di belakang peritoneum pada kedua sisi vertebra lumbalis 3 yang melekat langsung pada dinding abdomen. Ginjal kanan meliputi 1. Mengatur volume cairan dalam tubuh. 2. Mengatur keseimbangan osmotik dan mempertahankan keseimbangan ion yang optimal dalam plasma. 3. Mengatur keseimbangan asam basa cairan tubuh. 4. Ekskresi sisa-sisa hasil metabolisme. 5. Fungsi hormonal dan metabolisme. Ginjal. 1. Glomerulus merupakan gulungan atau anyaman kapiler yang terletak di dalam kapsula Bowman atau ujung buntu tubulus ginjal yang bentuknya seperti kapsula cekung menutupi glomerulus yang saling melilitkan diri. Glomerulus menerima darah dari arteriola afferent dan meneruskan darah ke sistem vena melalui arteriola efferent. Natrium secara bebas difiltrasi dalam glomerulus sesuai dengan konsentrasi dalam plasma. Kalium juga difiltrasi secara bebas. Diperkirakan
10-20% kalium plasma terikat oleh protein dan tidak bebas difiltrasi sehingga kalium dalam keadaan normal. 2. Tubulus proximal convolta. Tubulus ginjal yang langsung berhubungan dengan kapsula Bowman dengan panjang 15 mm dan diameter 55 mm. Bentuknya berkelok-kelok menjalar dari korteks ke bagian medula dan kembali ke korteks. Sekitar 2/3 dari natrium yang terfiltrasi diabsorpsi secara isotonik bersama klorida dan melibatkan transportasi aktif natrium. Peningkatan reabsorpsi natrium akan mengurangi pengeluaran air dan natrium. Hal ini dapat mengganggu pengenceran dan pemekatan urin yang normal. Kalium diresorpsi lebih dari 70%. Kemungkinan dengan mekanisme transportasi aktif akan terpisah dari reabsorpsi natrium. 3. ANSA Handler. Bentuknya lurus dan tebal. Diteruskan ke segmen tipis, selanjutnya ke segmen tebal. Panjangnya 12 mm. Total panjang ANSA Handler 2-14 mm. Klorida secara aktif diserap kembali pada cabang ascendens ANSA Handler. Dan natrium bergerak secara pasif untuk mempertahankan kenetralan listrik. Sekitar 25% natrium yang difiltrasi diserap kembali karena nefron bersifat tidak permeabel terhadap air. Resorpsi klorida dan natrium di pas ascendens penting untuk pemekatan urin karena membantu mempertahankan integritas gradiens konsentrasi medula. Kalium terfiltrasi sekitar 20-25 diabsorpsi pada pas ascendens lengkung Handler. Proses pasti terjadi karena gradien elektrokimia yang timbul sebagai akibat dari reabsorpsi aktif klorida pada segmen nefron ini. Tubulus distal convolta. Bagian tubulus ginjal yang berkelok-kelok dan jauh letaknya dari kapsula Bowman. Panjangnya 5 mm. Tubulus distal dari masing-masing nefron bermuara ke ductus colligens yang panjangnya 20 mm. Masing-masing ductus colligen berjalan melalui korteks dan medula ginjal. Bersatu membentuk suatu ductus yang berjalan lurus dan bermuara ke dalam ductus Bellini, seterusnya menuju calyx minor ke calyx mayor. Akhirnya mengosongkan isinya ke dalam pelvis renalis pada aspek masing-masing piramid medula ginjal. Panjang nefron keseluruhan ditambah dengan ductus colligens 45-65 mm. Nefron yang berasal dari glomerulus cortex atau nefron cortex mempunyai ANSA Handler yang memanjang ke dalam piramid medula. 5. Ductus colligens medula bukan merupakan saluran metabolik tidak aktif, tetapi pengaturan secara halus ekskresi natrium urin terjadi di sini dengan aldosteron yang paling berperan terhadap reabsorpsi natrium. Peningkatan aldosteron dihubungkan dengan peningkatan reabsorpsi natrium. Ductus ini memiliki kemampuan mereabsorpsi dan menyekresi kalium. Reabsorpsi aktif kalium murni terjadi dalam ductus colligen medula. Ureter. Ureter terdiri dari dua buah saluran, masing-masing bersambung dari ginjal ke vesika urinaria, panjangnya 25-30 cm dengan panjang penampang 0,5 cm, mempunyai 3 jepitan di sepanjang jalan. Piala ginjal berhubungan dengan ureter, menjadi kaku ketika melewati tepi pelvis dan ureter menembus kandung kemih. Lapisan ureter terdiri dari jaringan fibrosa, otot polos, dan mukosa. Fungsinya menyalurkan hasil ekstraksi ginjal menuju kandung kemih. Vesika urinaria terletak tepat di belakang osteopubis. Bagian ini tempat menyimpan urin. Berdinding otot kuat, bentuknya bervariasi sesuai dengan jumlah urin yang dikandung. Vesika urinaria pada waktu kosong terletak di apeks vesika urinaria di belakang tepi atas simfisis pubis. Permukaan posterior vesika urinaria berbentuk segitiga, merupakan muara ureter dan sudut inferior membentuk uretra. Uretra merupakan alur sempit yang berpangkal pada kandung kemih dan fungsinya menyalurkan urin keluar. Panjang uretra laki-laki 17,5 sampai 20 cm, mulai dari orifisium uretra interna dalam vesika urinaria sampai orifisium uretra eksterna pada penis. Panjang uretra wanita 4 cm, mulainya dari orifisium uretra interna sampai ke orifisium uretra eksterna. Uretra ini terdapat di belakang simfisis pada dinding anterior vagina, menjulur oblik ke bawah dan menghadap ke depan.
demikian pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan, silahkan kalian bertanya kepada Bapak Ibu Guru pendamping kalian. Terima kasih atas perhatian kalian. Tetap jaga kesehatan kalian. Tuhan Yesus memberkati.